Shalom, ya nggak apa-apa, nggak urus sampai ke belakang ya, nanti nggak kelar, minggu nanti baru selesai ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perenungan kita di hari yang kedua setelah kita berdoa, berpuasa di sepanjang hari ini, entah kita bisa berpuasa ataupun tidak. Sekali lagi selalu ditekankan bahwa sebenarnya bukan itu yang menjadi intinya, tetapi sikap hati kita yang boleh bersungguh-sungguh di dalam penyangkalan diri ya. Malam hari ini di dalam tema yang diberikan yaitu perintah baru, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saya minta untuk kita membaca bersama-sama. Kalau misalnya hurufnya kelihatan ada di layar, tapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Alkitab masing-masing juga dipersilakan. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 kita baca bersama, hitungan 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca pada malam hari ini tentu saja ini merupakan rangkaian dari apa yang sudah kita renungkan kemarin juga. Dan kita melihat kalau misalnya di dalam pasal yang ke-13 ayat 31 itu ditulis dan dimulai dengan satu narasi. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi kalau kita melihat latar belakangnya begitu ya, ini adalah detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus akan ditangkap, lalu kemudian akan disalibkan, lalu kemudian akan mati begitu ya. Nah, di dalam detik-detik terakhir kita tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama dengan para murid. Dan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mengikuti film-film yang lagi hype ya, beberapa waktu lalu saya nonton bersama dengan anak-anak youth. Di situ ada satu film tentang kekristenan dengan judul kalau nggak salah The Last Supper begitu ya, perjamuan terakhir. Dan di sana tuh digambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu di dalam kesedihan hatinya secara manusia karena dia akan berpisah dengan para muridnya begitu ya, sehingga dia mengumpulkan mereka, lalu kemudian yang datang paling terakhir itu adalah Yudas dengan pergolakan batin dari pergumulan hati Yudas, di mana dia akan menyerahkan Tuhan Yesus, dia akan mengkhianati Tuhan Yesus begitu ya. Dan kemudian di dalam perjamuan terakhir itu Tuhan melayani mereka. Yang kemarin juga kita sudah merenungkan bagaimana Tuhan Yesus melayani mereka dengan memberikan satu teladan, mencuci kaki para murid, lalu kemudian dilanjutkan di dalam bagian ini setelah Yudas pergi, setelah dia keluar dari tempat itu, baru kemudian Tuhan Yesus memberikan di dalam poin yang kita baca pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat realita di dalam dunia kita saat ini begitu ya, ketika kita melakukan segala sesuatu hal, apapun itu, katakanlah kita mau mendapatkan diskon di mall, kita mau dapat potongan di dalam perbelanjaan, maka selalu ada yang namanya syarat dan ketentuan. Kita mau parkir di lobi saja ada syarat dan ketentuan. Kita mau melakukan apa saja, entah sebagai karyawan, kita mau melamar menjadi seorang karyawan. Sekarang Indonesia lucu ya. Di Indonesia itu sekarang syarat dan ketentuannya itu ngalah-ngalahin jadi idol ya. Tinggi badannya lah, putih hitamnya lah, rambutnya lurus atau keriting lah, semua banyak syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan termasuk ketika kita menjadi pelayan Tuhan ya, para majelis, diaken ada syarat dan ketentuan, benar tidak? Benar ya, kalau misalnya kita membaca di dalam syarat dan ketentuan, seorang diaken harus beristri satu dan bersuami satu begitu ya, nggak boleh double begitu ya. Nah, berbagai hal semua punya syarat dan ketentuan, menjadi hamba Tuhan juga sama seperti itu. Nah, ketika kita di dalam realita ini kita melihat bahwa hari-hari kita diperhadapkan dengan hal itu begitu ya. Kita mau transaksi, semua syarat dan ketentuan, kita mau berelasi dengan ini, kita syarat dan ketentuan selalu berlaku. Jika semua realita itu kita lihat syarat dan ketentuan berlaku,
akan mengasihi kamu kalau misalnya kamu bisa memberikan benefit bagi saya. Saya akan menolong kamu ketika kamu bisa menolong saya. Saya akan membantu kamu ketika kamu bisa memberikan satu keuntungan bagi saya. Dan segala hal yang kemudian ada timbal baliknya begitu ya. Dan di dalam motivasi kepentingan pribadi. Bisa dibantu ya, ini agak. Bapak Saudara, ketika kita membaca di dalam bagian ini menurut tema kita yaitu perintah baru, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan kita jelas tahu bahwa ini adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya pada saat itu. Nah, ketika kita berbicara tentang saling, maka ini artinya timbal balik ya. Kalau kita berbicara saling, saya mengasihi Ibu Febri dan demikian sebaliknya. Atau mungkin di dalam istilah yang sekarang adalah two way street gitu ya, dua arah begitu. Jadi nggak cuma satu orang saja lalu kemudian cuma ada subjek nggak ada objeknya begitu, nggak bisa begitu. Misalnya Ibu Febri dia ada untuk mengasihi tetapi nggak ada orang yang dikasihi begitu ya. Nah di dalam bagian ini ketika berbicara saling maka ada timbal balik antara satu dengan yang lain. Bapak Saudara, ketika kita berbicara tentang saling maka di dalam bagian ini ditujukan kepada para muridnya Tuhan. Para murid itu sudah seharusnya gitu ya, tidak bisa tidak ketika dia sudah menjadi murid Kristus maka ia akan saling mengasihi satu sama lain. Dia tidak bisa hanya akan mengasihi dirinya sendiri dan dilakukan tanpa paksaan. Dan kalau mungkin dikatakan ini adalah perintah baru ya, karena di dalam temanya ini adalah perintah baru. Ini merupakan satu kewajiban, tetapi kewajiban yang tidak lagi menjadi beban bagi kita, tetapi kewajiban yang dilakukan dengan sukacita. Nah, kita mulai mengevaluasi hati kita. Ketika kita mendengar bahwa kasih itu adalah kewajiban, kita mendengar kewajiban itu ini udah berat. Tetapi di dalam perjalanannya kewajiban ini adalah kewajiban yang bukan menjadi beban berat seperti kita punya hutang begitu. Enggak, tetapi kewajiban yang dilakukan dengan sukacita. Bagaimana dengan ketika kita mengasihi selama ini? Adakah kita mengasihi dengan melakukan kasih itu dengan sukacita, atau justru kita merasa bahwa ini adalah beban seperti hutang yang gak pernah terbayarkan begitu ya. Nah Bapak Saudara, saling di dalam bagian ini juga bukan dengan motivasi kepentingan pribadi. Mungkin kita mengatakan ya sama aja kan, yang penting saling. Ada saya yang mengasihi dan ada orang yang menerima kasih. Dan misalnya saya mengasihi dia karena dia membutuhkan saya. Benar sih, timbal balik, tetapi kita juga memperhatikan motivasi dan sikap kasih ya. Karena di dalam bagian ini ketika Tuhan memberikan perintah saling mengasihi, ini adalah relasional bukan transaksional ya, bukan transaksional. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah baru, ketika kita mendengar perintah baru mungkin kita bertanya apa maksudnya begitu ya. Bukankah kalau kita membaca perjanjian lama, maka kita akan menemukan di sana bahwa kasih pun sudah pernah dibahas di sana. Mengasihi sesama sudah pernah dibahas di sana. Kalau kita membaca di dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dan inilah yang dikatakan di dalam Matius 22:38-39 gitu ya. Maka dalam bagian ini agak aneh ketika dikatakan ini adalah perintah baru. Tuhan mengatakan berikan kepadamu perintah baru. Apakah ini benar-benar yang benar-benar baru yang gak pernah ada sebelumnya? Nah kalau kita mikir baru itu selalu adalah suatu hal yang benar-benar ada dan belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah pengertian yang lain ya Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya benar bahwa di perjanjian lama pernah diajarkan dan mengasihi itu adalah bukan sesuatu hal yang asing bagi umat Tuhan ya. Bukan sesuatu hal yang asing yang gak pernah didengar oleh umat Tuhan. Apalagi para murid di masa itu. Nah terus maksudnya apa? Apa yang baru di dalam bagian ini? Maka kalau kita melihat di dalam masa PL, di dalam masa perjanjian lama, Yesus itu belum bereinkarnasi begitu ya. Belum menjadi manusia sebagai dimana dia akan menjadi puncak atau wujud kasih. Sehingga kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ini yang menjadi standar kasih yang baru itu sudah dibedakan. Maka saya memiliki catatan di dalam bagian ini. Lama dituliskan di sana bahwa manusia mengasihi dengan standar dan patokan yaitu dirinya sendiri. Makanya dikatakan di dalam Imamat yang 19 tadi dikatakan
dikatakan bahwa kamu harus mengasihi sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Itulah yang diajarkan, begitu ya. Benar, sama-sama mengasihi. Dikatakan kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tetapi kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang bedanya di dalam bagian ini, di dalam perintah yang baru adalah ketika Tuhan mengajarkan kepada para murid, kini kamu harus tetap mengasihi, tetapi dengan standar yang berbeda. Dulu standarnya masih tidak terlalu tinggi, tapi kini aku memberikan kamu standar yang berbeda. Standarnya apa? Kamu mengasihi, bukan lagi sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, tetapi seperti aku mengasihi kamu. Nah, Bapak Saudara, standarnya di dalam bagian ini adalah kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kita harus mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita melihat bagaimana Yesus mengasihi kita? Kak Andre boleh minta tolongnya. Bagaimana kita melihat kasih Yesus bagi kita? Maka kalau kita masih mempertanyakan setelah kita bernyanyi 3 lagu tadi ya, maka sungguh keterlaluan ya. 3 lagu tadi benar-benar menjadi satu rangkuman bagaimana kasih Yesus bagi kita. Dikatakan bahkan kalau misalnya kita mau lebih detail, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Allah Bapa itu memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam Yohanes pasal 10 dikatakan bahwa aku memberikan nyawaku, gitu ya. Aku memberikan nyawaku bagimu. Dan dikatakan kemarin kita juga sudah membahas bahwa dia melayani, dia merendahkan dirinya, lalu kemudian dia membasuh kaki para murid, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan itu adalah bentuk kasih. Lalu kemudian apa? Dia melepaskan segala hal, mengorbankan segalanya, mengosongkan dirinya, melepaskan segala kemuliaannya. Itu adalah bukti nyata kasih setia Tuhan. Hal yang paling berharga di dalam hidup kita adalah nyawa kita, benar gak? Benar tidak? Nyawa kita. Nggak ada orang yang petantang petenteng gitu ya, lalu kemudian pergi ke depan, oh saya sudah tidak sayang nyawa saya lagi, begitu ya. Nggak ada begitu. Kita kena serempet saja, kita mungkin teriak-teriak gitu ya, rumah sakit, tolong rumah sakit gitu ya. Masih sayang nyawa. Bahkan kalau misalnya katakan kita sangat sayang dengan pasangan kita sangat sayang dengan anak kita, belum tentu kita berani kasih nyawa kita. Belum tentu. Tetapi Kristus dengan kasihnya yang besar, dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Maka Bapak Saudara, ketika kita mengatakan gitu ya, kasih seperti apa yang Yesus telah kerjakan bagi setiap kita, maka saya percaya kita tidak lagi asing dengan semua penjelasan tentang kasih Yesus bagi kita. Bapak Ibu, mengasihi seperti Yesus adalah mengasihi sampai akhir dan tanpa batas. Mengasihi sampai akhir dan tanpa batas. Ketika kita berbicara tentang kasih, benar lingkup kasih itu begitu luas, begitu ya. Sangat luas, tetapi secara khusus dalam pembicaraan kita malam hari ini konteksnya adalah untuk saudara seiman, untuk para murid ya, supaya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, penekanan kasih di dalam bagian ini adalah pada konsistensi kasih. Bapak Saudara, ketika Tuhan mengajarkan tentang kamu harus mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, kira-kira pada waktu itu Tuhan Yesus tahu nggak kalau Yudas akan mengkhianati? Tahu ya? Tuhan Yesus ngerti kalau Yudas akan sebentar lagi akan membawa dia gitu ya, menghantar orang-orang itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus juga tidak tahu apakah Petrus akan menyangkal dia atau tidak? Tentu Tuhan tahu, benar nggak? Tuhan sangat tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum apa? Anjing menggonggong, bukan ayam berkokok gitu ya. Siapa tahu pada ngantuk gitu. Tes ombak gitu ya. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Thomas juga penuh dengan keraguan begitu ya, kalau misalnya dia menampakkan diri kepada para murid? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa orang-orang yang diselamatkan ini akan menyakiti dia lalu kemudian mendukakan hati? Apakah Tuhan tidak tahu? Sangat tahu, benar gak? Bahkan sampai kepada kita hari ini, Tuhan ngerti banget kalau hati kita ini penuh dengan hati yang berkhianat kepada dia. Rencana-rencana yang begitu menyakiti hati Tuhan, Tuhan begitu tahu. Tetapi kita melihat bagaimana konsistensi kasih Tuhan tidak berubah sekalipun dia tahu bahwa Yudas ini akan menjual dia dengan uang yang tidak sedikit. Yudas ini akan mengkhianati dia. Lalu kemudian Petrus yang
mengatakan, Tuhan aku akan menyerahkan nyawaku bagimu. Engkau tidak tahukah seberapa cintanya aku kepadamu? Petrus juga menyangkal dia. Apakah Tuhan juga tidak tahu kalau berbicara tentang Yudas, bahwa ciuman Yudas itu bukanlah ciuman romantis mesra, tetapi ciuman dusta gitu ya. Ibu saudara dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan tahu. Tetapi sungguh sekali lagi kasihnya tidak berubah. Dia mengasihi sampai akhir. Coba bayangin ya, kemarin kita membahas tentang membasuh kaki, benar ya? Termasuk Petrus dan Yudas dan juga Thomas begitu ya. Coba bayangin kalau misalnya sikap hatinya Tuhan Yesus itu sama seperti kita. Kita wes tahu nih, ini orang keras kepala, ini orang nyakitin hati, ini orang jengkelin, ini orang segala macam lah, kita ngerti. Wes Tuhan Yesus ambil baskom gitu ya. Misalnya dengan keberadaan kita. Coba pikirin aja, saya sebelum ngomong pasti Bapak Ibu Saudara sudah mikir ya, Ibu Febri sudah senyum-senyum. Tuhan Yesus ambil baskom, terus pas gilirannya Yudas gitu ya. Aku wes tahu nih orangnya, tak patahin dikit kakinya gitu ya. Kira-kira Tuhan Yesus gitu enggak? Enggak kan? Dia tetap membasuh kakinya Yudas dengan kasih. Apakah kemudian dia menyentil Petrus dan mematahkan satu jarinya gitu? Enggak. Dia juga membasuh, bahkan enggak tahu dirinya Petrus dibilang basuh aja semua Tuhan sampai ke kepala gitu ya. Enggak, Tuhan enggak berubah sama sekali dengan kasihnya. Dia konsisten sampai akhir. Bapak Saudara, kalau misalnya kita berkata bahwa kita sebagai muridnya Tuhan, lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan kita satu perintah baru, kamu mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Nah, gambaran Tuhan Yesus mengasihi kita seperti ini kan. Dia memberikan nyawanya, mengosongkan dirinya, tidak mementingkan kepentingannya. Terus orang-orang yang mencekno, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang nyakitin hati, orang-orang yang mengecewakan. Kemudian kita harus mengasihi mereka. Gampang gak? Gak ya? Gak mudah ya? Lebih gampang apa? Ambil batu kan? Lempar batu gitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita mesti juga belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kasih kita harus konsisten. Karena kadangkala kasih kita itu sesuai dengan keadaan, syarat dan ketentuan tadi. Kalau kamu baik, ya aku baik ke kamu. Kalau kamu mengasihi aku, ya aku mengasihi kamu. Tapi kalau kamu tampar pipi kiriku, aku tampar kamu 2 kali gitu. Kebanyakan biasanya begitu. Tapi Tuhan ngajarinnya gak gitu loh. Tuhan ngajarinnya kamu mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Bahkan Tuhan rela. Dia disakiti, dia dihakimi, dicerca, dihina dan lain sebagainya. Maka sekali lagi kita melihat ya, mulai menilai kasih kita selama ini. Koreksi hati. Apakah kasih kita sudah seperti yang diteladankan oleh Kristus bagi kita. Bapak Ibu Saudara, maka di dalam bagian ini ketika kita berbicara tentang kasih, maka ada standar yang baru. Ada standar yang baru. Mungkin kita mengatakan, waduh, standar yang baru. Mempraktekkan kasih dengan standar yang lama saja, aku sering gagal. Ya toh? Mempraktekkan kasih dengan standar aku mengasihi sama seperti diriku mengasihi diriku sendiri, itu masih sering gagal. Seringkali gak bisa, seringkali masih mementingkan diri sendiri. Loh, ditambah lagi dengan standar yang baru. Bahkan standarnya lebih tinggi lagi, gitu ya. Standarnya adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Saudara kalau dipikir-pikir, salah, kita mau berbuat seperti itu gak bisa. Dengan standarnya yang lebih rendah aja kita sering gagal kok tiap hari. Apalagi ditambahkan dengan standar yang baru. Seperti kasih Tuhan Yesus bagi kita. Di dalam bagian ini, tentu dengan kekuatan kita sendiri gak bisa Bapak Saudara. Maka di dalam bagian ini kita dibawa melihat 2 sisi. Yang pertama kita melihat di satu sisi bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang sering gagal, sering jatuh dan gak mampu. Sekalipun kita tahu bahwa mengasihi itu adalah hal yang harus kita lakukan, mengasihi itu adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan, tapi bukankah kehendak kita yang lain yang sering kita lakukan? Atau kehendak kita yang lain yang sering kita hidupi, bukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, tetapi di sisi lain kita diingatkan bahwa sekalipun di dalam kelemahan kita, kita lemah, tetapi Bapa kita kuat. Kita tidak mampu, tetapi Dia mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, Dia bisa bekerja di dalam kelemahan dan keterbatasan kita.
Sehingga bagaimana kita melihat kuasanya dinyatakan. Kita yang lemah ini, kita yang biasanya mementingkan diri sendiri ini, bisa mengasihi orang lain. Bisa peduli kepada sesama. Bisa mengerti, bisa peka dengan orang lain. Kita bisa melihat di sana dua hal. Bahwa kita lemah, kita terbatas, tetapi kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam ketika Tuhan Yesus memberikan satu perintah baru dengan standar yang baru, tentu ada tujuan gitu ya. Tentu Tuhan itu nggak cuman ucuk-ucuk kasih perintah lalu kemudian nggak ada tujuannya begitu. Ada tujuan. Kita melihat dalam Yohanes 13:35, mari membaca bersama dengan saya 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling. Ini ada tujuannya Bapak Saudara, ketika Tuhan mengatakan kamu harus saling mengasihi satu sama lain. Itu apa sih? Ingin bilang bahwa dari pemuritan, dari lingkungan eksklusif ini kemudian akan mengalir keluar, kemudian akan menjadi saksi keluar. Dari orang yang jumlahnya 12 orang kemudian dialirkan kepada beribu banyak orang. Sama halnya kalau mau dibilang dari jumlah jemaat Elion Rungkut 150 orang kemudian dialirkan ke seluruh Surabaya gitu ya. Dari yang eksklusif kemudian kepada yang lain. Orang bisa melihat begitu ya, oh mereka ini adalah murid-muridnya Yesus. Ada kasih di antara mereka. Bapak Saudara, tujuan dari perintah baru adalah ketika mereka saling mengasihi, itu merupakan tanda pengenal adalah murid Yesus. Jadi ketika di luar biasanya orang mengenal mereka bahwa mereka ini adalah murid Yesus sebab mereka menyertai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pergi kemana-mana. Tetapi setelah Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan bilang kan sebelum dia ngomong kepada para murid, aku ini wes gak lama lagi di antara kamu begitu. Aku wes tinggal dikit lagi ada di antara kamu. Terus bagaimana orang akan mengenal kamu sebagai muridku kalau aku gak ada di antara kamu? Caranya apa? Bagaimana supaya orang ngerti, oh Lasemeeng ini adalah jemaat Elion Rungkut. Oh harus dikasih stempel di sini gitu ya. Jemaat Elion Rungkut gitu. Bagaimana kamu dikenal sebagai murid Kristus? Harus ada tanda pengenalnya, yaitu saling mengasihi. Jadi ketika para murid pergi keluar gak perlu lagi pakai name tag gitu ya. Saya murid Yesus. Sama halnya dengan kita pergi keluar gak perlu lagi kasih papan nama di sini besar-besar ya. Saya jemaat Elion Rungkut atau saya murid Kristus, saya orang Kristus, gak perlu. Tetapi orang akan melihat dengan gaya hidup kita sehari-hari. Ketika kita di kantor, ketika kita di dalam, ketika kita pergi ke mall aja, ketika kita memperlakukan tukang parkir, ketika kita memperlakukan orang-orang yang melayani kita, ketika kita makan dan lain sebagainya. Orang gak perlu minta kan KTP kita, sini lihat dulu agamanya apa gitu ya. Enggak, orang bisa peka. Oh ini orang Kristen begitu ya. Ini orang Kristen. Dan itu tanda pengenalnya Bapak Saudara. Itulah mengapa Tuhan berkata kepada para murid ketika ia akan meninggalkan mereka. Aku wes gak akan ada di antara kamu. Aku akan pergi ke rumah Bapakku. Dan supaya orang ngerti kalau kamu ini adalah muridku. Apa yang harus kamu lakukan? Saling mengasihilah satu sama lain. Sehingga ketika kamu saling mengasihi satu sama lain. Orang akan mengerti bahwa ini muridnya Yesus. Sebab yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih. Mengapa harus dimulai dari dalam sih? Mengapa harus dimulai dari antara mereka? Saya kasih contoh seperti begini Bapak Saudara. Kita ini kan dikatakan sebagai anggota tubuh Kristus, benar enggak? Coba misalnya ya, kita anggota tubuh Kristus, semua ini adalah anggota tubuh Kristus dan diibaratkan seperti anggota tubuh begitu ya. Misalnya kita ini Lasemeeng lah, Lasemeeng karena saya paling depan ya, Lasemeeng paling depan jadi namanya. Lasemeeng ini memperhatikan orang lain gitu ya. Tapi kakinya yang sebelah ini karena nggak mau diatur ditumbuk gitu ya, ditumbuk. Tapi kemudian dia seret-seret kaki lalu dia ngurus kakinya orang lain. Masuk akal nggak? Enggak. Orang akan heran-heran. Ini orang nggak ada kerjaan. Apa dia nggak ngurus dulu kakinya, benar nggak? Apa dia nggak mengasihi dulu kakinya sebelum dia mengasihi kakinya orang lain itu loh. Katakanlah jari kuku ya, kuku jari, kok jari kuku kebalik ya. Kita bilang sama orang, ih kukumu jelek banget, ih banyak sekali apa kotorannya. Kita nggak lihat kotoran kuku kita sampai yang setebal-tebal sehitam-hitam itu gitu ya. Orang pun bilang kayak, ngaca dulu wes, ngaca gitu ya. Kamu nggak mungkin memperhatikan orang lain sedangkan bagian tubuhmu sendiri nggak bisa kamu perhatikan.
Bagian di dalam tubuhmu sendiri gak bisa kamu pedulikan sedemikian rupa. Bagaimana kamu bisa ngomong ke orang lain? Sama halnya dengan itu Bapak Saudara. Ketika kita berbicara tentang kasih, kita gak bisa mengatakan, aku gak mau mengasihi yang ada di dalam ruangan ini, tapi aku mau mengasihi yang ada di tempat lain. Gak bisa. Kita harus memulai dari tempat ini. Kita harus memulai dari komunitas kita. Kita harus memulai dari keluarga kita. Kita harus memulai dari antara kita sesama anggota tubuh Kristus. Kalau misalnya orang melihat, kita ini cantik, semuanya diurus, tangannya diurus, rambutnya diurus, kakinya diurus, dandanannya diurus. Orang juga akan bilang, wah orang ini mengasihi anggota tubuhnya gitu ya. Itu akan menjadi kesaksian. Kita mengatakan, saya mengasihi, tapi yang di dalam terabaikan gitu ya. Maka Tuhan mengatakan mulailah dari dalam. Sehingga kalau orang lain melihat kamu saling mengasihi, mereka akan diberkati. Mereka akan juga tergerak untuk saling mengasihi. Bapak Saudara, lalu kita mungkin bertanya, bagaimana kita dapat melakukan perintah baru ini? Ketika Tuhan mengatakan kamu harus saling mengasihi. Kamu kasihi bahkan bukan cuman kalau nanti yang lebih luas. Bukan cuman orang yang seiman dengan kamu. Bukan cuman orang yang mengasihi kamu. Bukan cuman orang yang ada di sekeliling kamu. Tetapi bahkan orang yang menjadi musuhmu sekalipun kamu kasihi dia. Bukan hanya itu, kamu doakan dia. Ini tambah berat ya. Standarnya dinaikin, terus syaratnya lagi banyak sekali. Ini harus dikasihi, ini harus dikasih, ini harus dikasih. Kok nggak disuruh kasih diri sendiri aja begitu? Lebih simpel, lebih gampang, nggak repot, nggak disedot dan lain sebagainya. Gimana untuk melakukan perintah baru ini? Nggak mudah, tentu saja nggak mudah. Maka yang perlu dan yang pertama harus kita alami adalah menerima dan mengalami kasih itu lebih dulu. Kita harus memastikan Bapak Saudara ketika kita berbicara mau mengasihi sesama, pastikan dengan diri kita bahwa kita sudah mengalami kasih terlebih dahulu dari Tuhan Yesus. Sama halnya kalau kita berbicara mau kasih permen ke orang lain, tapi kita sendiri gak punya permen, itu sama halnya bohong. Kita janji dusta kepada orang lain, kamu mau permen? Kamu mau permen? Mau rasa apa? Tapi gak punya permen. Gak bisa. Kita mau mengasihi orang lain, maka terlebih dahulu kita harus mengalami kasih. Kita punya kasih itu. Kita dilimpahi dulu. Kita dipenuhi dulu dengan kasih itu. Baru kita bisa mengalami kasih. Maka yang kedua, ketika kita mengerti dan kita sudah mengalami kasih itu, kita bersandar kepada anugerah dan kekuatan Allah. Jujur saja, di dalam pergumulan kita sebagai manusia berdosa, begitu ya, nggak mudah lagi untuk mengasihi orang lain. Lebih mudah untuk mementingkan diri kita sendiri. Lebih mudah untuk memikirkan, mengasihi orang yang mengasihi kita mungkin masih mudah. Tetapi mengasihi orang yang tadi menjadi musuh kita, orang yang menjengkelkan, mengkhianati kita, mengecewakan, nggak mudah. Tetapi apakah tidak bisa? Tentu bisa. Maka apa yang kita lakukan? Bersandar kepada anugerah dan kekuatan Allah. Ingat tadi saya sudah mengatakan bahwa kita ini lemah, kita terbatas, kita tidak berdaya begitu ya. Kita nggak berdaya. Yang perlu kita lakukan adalah bersandar sepenuhnya. Yang ketiga, kita mampu dan dimampukan melihat keberhargaan diri sesama kita. Kita melihat sesama kita yang lain dengan keberhargaan yang sama. Karena apa? Kita terlebih dahulu melihat diri kita bahwa orang berdosa juga. Aku ini adalah orang yang terbuang, orang yang tidak terhitung. Tuhan, aku dikasihi. Apakah karena aku layak? Enggak, bukan. Tetapi karena Tuhan mengasihi aku. Tuhan beranugerah. Maka seharusnya dengan kesadaran itu, kalau benar-benar hati kita sudah diubahkan, kita bisa melihat, mampu melihat sesama kita seperti demikian. Kita melihat diri kita berharga, kita mampu melihat orang lain juga berharga. Yang keempat, menanggalkan keakuan. Kemarin Pak Sulaiman menyinggung bahwa kita membawa semua jubah kebesaran kita begitu ya. Ibu saudara, kalau kita membawa jubah kebesaran kita masing-masing punya jubah kebesaran begitu ya. Tentang keakuan, gak bisa kita mengasihi orang lain. Gak bisa kita akan peduli kepada sesama kita. Karena apa? Berhala hati kita itu menjadi benteng yang tinggi dan besar menghalangi kita untuk melakukan itu. Tetapi kalau kita menanggalkan semuanya, orang mau kecewain kita, sudah tidak mungkin menghalangi kita mengasihi dia. Orang mengkhianati kita tidak menjadi penghalang
akhirnya kita putus kontak dengan dia, nggak mau lagi cari orang itu. Lalu kemudian nggak mau lagi mengasihi dia, nggak mau lagi doain orang itu. Kita doain dia supaya apa? Celaka dan lain sebagainya. Udah. Kalau kita sudah menanggalkan keakuan, pasti di dalam prosesnya berhala-berhala hati kita itu kan secara proses dibereskannya. Dan itu nggak mudah. Pasti ada gesekan. Kita ketemu orang yang tadi nggak mudah gitu ya, menjadi musuh dan lain sebagainya. Kita bergumul, Tuhan ini gimana mengasihi orang ini nih? Apakah harus terus mengasihi dia atau harus waktunya untuk menyerah? Kita bilang, karena bukan cuma dia yang dibentuk, tapi saudara, sekali lagi, apakah ini mudah? Tentu saja tidak mudah. Tetapi pasti bisa. Karena apa? Karena kita dimampukan. Ketika Tuhan memberikan perintah, saya percaya dia juga di sana memberikan perintah. Tuhan gak cuma ngutus kita, sama halnya ketika Tuhan mengutus para murid. Pergi beritakan Injil ke seluruh negeri, seluruh pelosok, seluruh bangsa gitu ya. Apakah Tuhan gak memberikan mereka kuasa, memberikan mereka kekuatan? Kasih kekuatan. Kasih kekuatan. Dan saya percaya ketika Tuhan memberikan perintah baru ini kepada para murid, Tuhan juga kasih mereka kekuatan. Karena gak mudah. Sekali lagi, tidaklah mudah. Maka Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mempraktikkan kasih itu, orang lain akan melihatnya. Lalu kemudian mereka juga boleh diberkati. Satu tulisan dari seorang bapak gereja, Tertullianus, dia mencatat begini ya. Perbuatan-perbuatan kasih yang begitu agung adalah yang terutama mengarahkan banyak orang untuk meletakkan sebuah ciri khas. Ini menjadi ciri khas. Jadi ketika orang melihat itu mereka langsung peka, mereka langsung tahu bahwa oh ini anak Tuhan, oh ini orang Kristen, oh ini orang yang penuh kasih. Apa kata mereka? Lihat, kata mereka, bagaimana mereka mengasihi satu sama lain. Bagaimana mereka bahkan siap untuk mati bagi sesamanya. Tidak ada peristiwa menyedihkan yang menyebabkan masalah di dalam persaudaraan kita. Kepemilikan keluarga yang biasanya menghancurkan ini di dalam arti harta benda yang biasanya diperebutkan di dalam persaudaraan menjadi satu penyebab orang bisa berkonflik entah suami istri, saudara, keluarga dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi dikatakan justru menciptakan ikatan kebapaan di antara kita. Bersatu di dalam pikiran dan jiwa. Kita tidak segan-segan untuk saling membagi harta duniawi satu dengan yang lain. Hidup jemaat mula-mula ya. Kita mengerti hidup jemaat mula-mula ketika mereka menjual semua hartanya sekalipun Ananias dan Safira jatuh ya. Karena apa? Ingin nama, ingin diakui. Tapi Tuhan gak suka kesombongan dan kecokakan gitu ya. Mereka menjual harta bendanya lalu kemudian apa? Membagi-bagikannya untuk menjadi memenuhi kebutuhan sesama orang percaya yang tidak mampu gitu ya. Semuanya kita bagi, segala sesuatu adalah milik bersama kecuali apa? Istri-istri kita dan suami-suami kita itu gak boleh dibagi ya. Itu gak boleh di sharing Bapak Saudara. Sekalipun masa ini lagi banyaknya kasus perselingkuhan lah, yang ini sama yang ini, ada lagi marriage lavender lah, segala macam. Ada banyak lah, sangat terbuka ya hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan bahkan dari Bapak gereja yang sudah lama begitu ya, dia menyadari ini gak boleh ya, istri gak boleh di sharing, suami juga gak boleh di sharing ya. Nah Bapak Saudara, dari cara hidup jemaat mula-mula, orang bisa melihat mereka adalah murid Tuhan. Bagaimana mereka melihat bahwa mereka adalah murid Tuhan? Apa yang mereka punya? Mereka bisa berbagi, mereka bisa mengasihi satu sama lain. Hal-hal yang duniawi pikir ini berharga, yang akan diperebutkan di antara saudara justru tidak menjadi penghalang bagi mereka. Justru tidak menjadi masalah bagi mereka. Justru yang ada mereka semakin dekat, apa yang mereka punya mereka bagikan satu sama lain. Bapak Saudara, maka sekali lagi ketika kita berbicara tentang mengasihi, maka ini adalah perintah yang sangat penting. Tanda kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Maka kita melihat di dalam masa-masa sekarang gitu ya, krisis dan permasalahan banyak terjadi. Itu kenapa bisa terjadi? Karena pudar atau minim atau bahkan telah hilangnya kasih yang sejati, kasih yang berasal dari Tuhan. Ini di dalam semua aspek, di dalam keluarga. Kenapa suami istri itu bisa terus-menerus berantem lalu juga cerai ya?
lagi tren juga hari-hari ini orang cerai gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti begitu? Nggak ada kasih, telah pudar kasih. Mungkin pas masa pacaran, mesranya begitu ya. Saya belum menikah jadi sebenarnya mungkin gak boleh ngomong ini ya. Tapi saya melihat realita begitu ya. Sangat mesra, lalu kemudian mungkin punya anak satu, masih masalahnya bisa diatasi. Punya anak dua, setelah itu bertahun-tahun menikah. Wes lah, kamu, aku begitu ya. Kita urus diri masing-masing begitu. Gak ada lagi kedamaian. Kenapa? Kasih telah hilang. Bahkan dalam gereja, kenapa bisa orang bisa saling cakar-cakaran? Gak tahu ya, di sini gak ada ya, gak pernah ada. Pukul-pukul meja begitu. Atau bahkan misalnya saling menghakimi. Udah wes, kita bagi dua aja gerejanya. Yang sebelah timur punyanya Ibu Febri gitu. Oh enggak. Yang sebelah selatan punyanya Ko David. Kita bagi gitu. Kenapa? Enggak ada kasih. Di Leon enggak terjadi begitu. Tapi bisa terjadi seperti demikian. Ada banyak kasus. Orang cuman mungkin permasalahannya sepele lalu kemudian pindah gereja. Enggak mau lagi datang gereja. Enggak mau lagi melayani. Ini itu dan lain sebagainya. Enggak mau Tuhan-Tuhanan. Saya percaya itu karena gak ada kasih Bapak Saudara. Kalau misalnya ada kasih, itu mungkin ada gesekan, tapi bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau gak bisa kasih es batu gitu. Itu karena gak ada lagi kasih. Di tempat pekerjaan, di dalam komunitas, di dalam manapun Bapak Saudara. Kenapa krisis dan problem terjadi? Hilangnya kasih, minimnya kasih, pudarnya kasih. Relasi antara anak dan orang tua, suami dengan istri, rekan kerja, aktivis, sesama pelayan, dan lain sebagainya. Karena hilangnya kasih, maka kita perlu memperhatikan bagian ini. Sehingga ketika Tuhan mengingatkan, ini perintah baru, kamu harus saling mengasihi. Kenapa kita diingatkan lagi? Karena kita sering gagal dan sering tidak melakukannya. Bapak Saudara, mungkin kita terus mengatakan kita bersemangat begitu ya. Ketika kita berbicara tentang Tuhan melakukan ini untukku, Tuhan mengerjakan ini untukku, Tuhan melakukan ini itu untukku. Tetapi permisi bertanya, sudahkah ketika kita melihat di dalam hidup kita untuk Tuhan. Kita bersemangat, Tuhan untukku, Tuhan melakukan ini untukku. Tapi sudahkah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan? Kita perlu mempertanyakan hal ini di dalam mereka melakukan kejahatan yang seperti apa. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kasih mereka telah menjadi dingin. Telah menjadi dingin. Gak ada lagi saling mengasihi di antara mereka. Gak ada lagi kepedulian di antara mereka. Maka Tuhan bilang, kamu harus saling mengasihi. Supaya mereka tahu bahwa engkau adalah muridku. Bapak Saudara, lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tidak dapat mengasihi orang lain? Bukankah banyak orang Kristen yang kemudian masuk gereja bahkan melayani tapi gak bisa mengasihi orang lain? Yang ada apa? Tentang dirinya sendiri. Kita mungkin bertanya, ini orang mau diapain ya? Bagusnya diapain gitu. Ini orang seperti apa sih sebenarnya? Saya percaya bahwa kasih kita kepada sesama merupakan hasil dari kasih kita kepada Allah. Hasil dari kasih juga yang kita terima dari Allah. Maka perlu dipertanyakan, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, pertanyakan bagaimana kasih kita kepada Allah. Ketika jangan melihat sesama tetapi lihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh? Karena kalau belum, tanda tanya besar kasih kita kepada Allah. Kalau kita gak bisa peduli, gak bisa berelasi dengan sesama, kita perlu pertanyakan bagaimana relasi kita dengan Bapa kita yang di sorga. Maka Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda pengenal para murid Yesus itu ketika mereka saling mengasihi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Adakah orang lain atau dunia ini ketika kita pergi keluar dari tembok-tembok gereja ini, kita masuk gereja ini pasti dikatakan, oh ini muridnya Tuhan, ini orang Kristen, apalagi kalau kita rajin melayani. Tapi kalau kita keluar dengan kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari, adakah mereka mengenal kita?
masih sama. Maka kita perlu merenungkan bagian ini Bapak Saudara. Kita perlu merenungkan adakah keberadaan kita dikenal oleh setiap orang bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang Kristen yang sejati, yang penuh kasih, dan kita adalah Kristus kecil yang diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saya ingin menyaksikan satu kisah yang bagian terakhir ya, satu kisah seorang yang sangat dibenci oleh masyarakat. Namanya adalah Jan Valjean. Dia adalah orang yang kemudian ditangkap masuk penjara karena dia mencuri, lalu kemudian dibenci, lalu kemudian diasingkan oleh masyarakat. Dia 19 tahun di penjara karena mencuri sepotong roti karena keponakannya kelaparan. Saudara, apakah masuk akal 19 tahun masuk penjara karena sepotong roti begitu? Tetapi nyatanya dia masuk penjara 19 tahun. Lalu kemudian Bapak Saudara ketika dia keluar dari penjara, gak ada orang yang mau tolong dia. Gak ada orang yang mau mengulurkan tangan bagi dia. Semua pintu tertutup, dia mau datang cari kerja gak ada yang mau. Gak ada yang mau menawarkan bantuan juga kepada Jan Valjean ini begitu ya. Tapi satu pertemuan dengan kasih yang mengubah hidupnya. Ketika suatu malam dia ditolak di penginapan, ketika ia mencari kemana-mana dia pergi lalu kemudian gak ada yang mau buka pintu. Tapi seorang uskup tua bernama Monsignor memberinya tumpangan pada malam itu. Dia bukan hanya memberi tumpangan, dia memberikan tempat tidur yang nyaman. Dia juga memberikan makan yang enak. Dengan ramah menerima dia, memberinya makan dan tempat tidur yang aman begitu ya. Namun di tengah malam apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Valjean ini? Lalu kemudian dia mencuri perak gitu ya. Dia mencuri perak dari uskup ini. Dan dia kemudian melarikan diri. Lalu keesokan harinya para polisi menangkap dia. Lalu kemudian dia membawa orang ini ke hadapan uskup. Para polisi ini orang ini kamu mau diapakan dia? Mau dihukum seberat apa? Dia sudah mencuri begitu ya. Lalu uskup Meril tidak menuduh pemuda ini, Valjean ini. Tidak menghakimi dia. Tidak juga mengatakan bahwa kamu harus menghukum dia berapa belas tahun penjara. Sebaliknya yang ia lakukan adalah ia berkata kepada para polisi, aku memberikannya perak-perak itu. Bahkan aku lupa membawakan dia apa yang terbaik. Lalu kemudian ia masuk ke dalam rumahnya dan dia mengambil kandil perak terakhir yang ia punya. Lalu kemudian menyerahkannya kepada Valjean ini. Ia berkata, janjiku kepadamu, engkau harus menggunakan ini untuk menjadi orang jujur. Sebab aku telah menebus jiwamu untuk Tuhan. Seketika Valjean ini menangis. Lalu kemudian dia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu kemudian dia dilepaskan dan pergi. Dan itulah titik balik dia mau hidup. Dia mau jujur. Dia mau hidup untuk mengasihi orang lain. Bapak Saudara, kasih yang tidak terduga yang kemudian menghancurkan hatinya gitu ya. Kasih yang tidak terduga itu yang kemudian menyelamatkan jiwanya. Mungkin bagi kita atau bagi uskup itu halah perak itu gak seberapa gitu ya. Tetapi itu kemudian mengubahkan hati Valjean. Dia kemudian menjadi orang yang hidupnya hidup takut akan Tuhan. Lalu kemudian ia membantu uskup ini dalam beberapa pelayanan yang ada. Bapak Saudara ingat dampak kasih kita benar-benar akan mengubah orang lain ketika itu adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus dan kasih yang dari Allah. Maka seperti yang disampaikan dalam doanya Pak Sulaiman, kasih kita jangan seperti kasih yang berpura-pura. Kasih yang berpura-pura itu seperti apa? Kasih yang mau menolong orang lain tetapi punya maksud, ada udang di balik baskom, balik batu begitu ya. Kasih kita seharusnya sungguh-sungguh. Dia mau jahat kah? Dia mau mengecewakan? Apalagi kalau dia baik, kita mesti mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ada banyak di antara jemaat yang hidupnya itu luar biasa begitu ya. Suka memberi, suka mengasihi. Tetapi saya percaya kita mengasihi mereka bukan karena mereka suka memberi bagi kita. Tetapi kita mengasihi karena kita tahu bahwa itu adalah perwujudan kasih dari Kristus. Maka ini adalah panggilan bagi setiap kita Bapak Saudara. Ingat, kita dipanggil untuk menghidupi perintah yang baru. Apa itu perintah baru? Kita mengasihi sesama kita manusia seperti Kristus telah mengasihi kita. Bukan lagi seperti kita mengasihi diri sendiri. Patokannya dan standarnya sudah
berbeda. Mudah tidak? Mudah ya? Enggak mudah ya. Tetapi di dalam keterbatasan kita bergantung, berharap di dalam kekuatan Allah. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa.